Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang beriman kepada qada dan qadar. Nah, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nantinya mendatangkan keberkahan serta kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. Selesai. Apa sih yang dimaksud dengan iman kepada qada dan qadar? Iman kepada qada dan qadar artinya adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita merupakan berdasarkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu peristiwa yang baik ataupun peristiwa yang buruk, sehingga kita harus menerimanya dengan ikhlas. Tidak boleh bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan ketentuan dari Allah. Lalu apa sih pengertian dari qada dan qadar? Qada sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah ketentuan, ukuran, ketetapan. Sedangkan menurut istilah qada artinya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya yang sudah tertulis di Lauhul Mahfudz sejak zaman azali atau sejak daripada makhluk itu belum diciptakan. Sedangkan qadar secara bahasa artinya adalah ketentuan Allah yang sedang atau telah terjadi. Secara istilah, qadar artinya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya yang sedang atau sudah terjadi, baik itu ketentuan yang baik ataupun ketentuan yang buruk. Di dalam surat Al-A'raf ayat 54 dijelaskan bahwasanya proses penciptaan makhluk itu bisa melewati dua alur atau dua jalan. Yang pertama adalah al-khalqu, yang mana penciptaan itu Allah menciptakan makhluknya melalui sebuah proses yang melibatkan makhluk itu sendiri. Ada sebab akibat. Nah, seperti contohnya adalah penciptaan manusia. Ya, seperti adik-adik sekalian, ya kan, diciptakan karena adanya sebab akibat, yakni ayah bertemu dengan ibu, kemudian menikah, kemudian terjadi inseminasi, ibu hamil selama 9 bulan, kemudian lahirlah kalian. Sedangkan ada pula, yakni ketika Allah ingin menciptakan makhluk, maka Allah tidak perlu atau tidak butuh pada makhluknya, tidak melibatkan makhluknya. Yakni ketika Allah menginginkan makhluk kita, maka Allah mengucapkan kun fayakun, jadilah maka jadi, tanpa melalui sebuah proses, langsung terwujud. Contohnya adalah penciptaan Nabi Adam. Ketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam, maka kun fayakun, jadilah Nabi Adam, tanpa melalui proses ayah dan ibu. Ya. Kemudian penciptaan Siti Hawa, ya, tanpa melibatkan proses daripada ibu. Penciptaan malaikat yang langsung diciptakan oleh Allah, ya kan, tanpa melibatkan makhluk. Penciptaan iblis, dan seterusnya. Qadar atau dalam keseharian kita lebih dikenal dengan istilah takdir, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah takdir mubrom, yakni artinya adalah takdir yang tidak bisa diubah oleh usaha atau ikhtiar daripada manusia. Contohnya adalah kematian. Kematian tidak bisa diubah oleh manusia dengan usaha apapun. Ketika Allah telah menakdirkan seseorang wafat di usia 40 tahun di hari Jumat jam 2 siang, di menit ke-34, di detik ke-37, maka di saat itulah malaikat Israel akan mencabut nyawanya, dan tidak akan lebih 1 detik pun dan tidak akan kurang 1 detik pun. Pas hitungannya. Nah, kemudian yang kedua adalah kelahiran.
Manusia tidak bisa memilih dari keluarga seperti apakah dia akan dilahirkan. Apakah dari keluarga yang kaya raya, berkecukupan, sederhana, atau tidak punya apa-apa. Selanjutnya yang kedua adalah takdir mu'allak, yakni takdir yang bisa diubah dengan ikhtiar atau usaha manusia. Contohnya adalah kesuksesan, kekayaan, kepandaian, dan seterusnya. Segala sesuatu yang bisa diubah dengan kerja keras manusia itu dinamakan dengan takdir mu'allak. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Di sana Allah menjelaskan bahwasanya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah nasibnya sendiri. Berikut ini merupakan dalil nakli atau dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis terkait beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah surat At-Taubah ayat 51. Yang kedua, surat Al-Qamar ayat 49. Yang ketiga, surat An-Nahl ayat 61. Yang keempat, surat Al-Ahzab ayat 62. Dan yang kelima, surat Al-Furqan ayat kedua. Selanjutnya adalah keterkaitan antara takdir, ikhtiar, dan tawakal. Takdir adalah ketentuan Allah kepada makhluknya yang sedang terjadi atau sudah terjadi, baik itu ketentuan yang baik ataupun ketentuan yang buruk. Sedangkan ikhtiar adalah segala sesuatu yang manusia lakukan untuk menggapai apa yang diinginkan atau apa yang dicita-citakan. Nah, proses untuk menggapai apa yang diinginkan itu namanya ikhtiar. Kemudian tawakal. Apa sih tawakal? Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan usaha untuk menggapai apa yang kita inginkan. Menggantungkan usaha kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar Allah yang menentukan hasilnya. Hasil dari usaha kita, itu namanya tawakal. Ketiganya sangat berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita pastinya tidak semuanya berjalan dengan mulus. Ya, ketika kita ingin menggapai suatu kesuksesan pasti harus kerja keras. Harus disertai dengan belajar yang gigih, bekerja yang sungguh-sungguh. Nah, itulah letak daripada ikhtiar. Setelah kita berusaha dengan sungguh-sungguh, kita gantungkan segala usaha kita kepada Allah, entah hasil yang seperti apa yang Allah berikan, kita terima dengan lapang. Ketika kita menggantungkan segala sesuatu usaha kita kepada Allah, jika usaha itu gagal, maka kita tidak akan berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan larut dalam kesedihan. Sedangkan ketika kita berhasil dengan usaha yang kita lakukan, maka tidak lantas menjadikan kita sebagai manusia yang sombong. Nah, itu adalah peran daripada tawakal. Lalu apa sih fungsi beriman kepada qada dan qadar? Nah, fungsi daripada iman kepada qada dan qadar adalah yang pertama, mendorong kemajuan dan kemakmuran. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Karena manusia dibekali dengan akal yang dapat digunakan untuk berpikir. Nah, akal ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan di dunia, untuk kemaslahatan diri sendiri dan masyarakat secara umum. Kemudian Allah menciptakan pula sumber daya alam yang sangat melimpah ruah yang bisa kita gunakan dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menunjang kemakmuran dan juga kemajuan. Yang kedua adalah
menghindari sifat sombong. Dengan beriman kepada qada dan qadar, maka kita yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wajah yang rupawan, kemudian harta yang berlimpah, jangan sampai itu semua menjadikan diri kita sombong, karena itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat Allah ambil kembali sewaktu-waktu dari diri kita. Sejatinya kita tidak punya apa-apa. Kemudian yang ketiga adalah melatih kesabaran. Dengan beriman kepada qada dan qadar, maka kita akan menjadi pribadi yang sabar. Kenapa? Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita pasti tidak semuanya baik-baik saja. Ada ketentuan-ketentuan yang menurut kita pasti tidak baik. Contoh, kita diuji dengan keluarga kita yang meninggal dunia. Nah, pasti akan menyebabkan diri kita bersedih, ya kan? Maka kita harus bersabar. Jika kita diuji dengan usaha yang kita rintis ternyata adalah bangkrut, maka kita akan bersabar karena semua itu sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah melatih husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada hikmahnya, ada pelajaran yang dapat kita ambil sebagai pelajaran untuk ke depannya. Kemudian yang kelima adalah untuk melatih agar kita tidak menjadi pribadi yang takut dan ragu-ragu. Nah, karena kita yakin segala usaha yang kita lakukan pasti akan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah Subhanahu wa taala. Jikapun usaha kita belum berhasil, mungkin saja Allah telah menyiapkan skenario yang lebih bagus dari apa yang telah kita rencanakan. Kita cukupkan sampai sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jika ada yang masih belum dipahami, maka bisa ditanyakan lewat kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kafaituhunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.